Dalam satu zaman Rasulullah SAW menggambarkan nanti umat Islam itu seperti buih di lautan. Qalu ya Rasulullah amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah jumlah kita sedikit pada zaman itu? Enggak, banyak. Jumlahnya mah banyak. Antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutsa'an ka ghutsa'is sail. Akan tetapi kalian di zaman itu hanya seperti buih di lautan, ya, tidak bisa membawa dampak, tidak bisa membawa pengaruh, ya, bahkan saking dahsyatnya, ya, kepepetnya umat Islam sampai terakhir ada muktamar di Timur Tengah dihadiri oleh para ulama kita, para ulama Timur Tengah termasuk Syekhul Azhar, Syekhul Akbar Al-Imam Ahmad Thayyib, ya, di situ pembahasannya sangat-sangat menyudutkan Islam, ya, yakni tentang bagaimana kita harus mengkoreksi terhadap warisan ilmiah keislaman. Jadi tema pembahasannya mengkoreksi warisan khazanah ilmiah keislaman. Jadi seakan-akan khazanah keislaman ini tidak membawa kemaslahatan bagi dunia, tidak membawa perubahan bagi dunia, malah membawa mafsadat, ya, akhirnya singkat cerita, karena yang hadir pada saat itu rektor guru besar Al-Azhar Imam Ahmad Thayyib, beliau tentu nggak tinggal diem gitu, ya. Beliau sampaikan bahwa harusnya bukan masalah turos, bukan masalah warisan ulama yang diperbincangkan, yang dipermasalahkan, harusnya masalah yang lain, karena warisan Islam sangat kental mewarnai perkembangan dan kemajuan dunia. Namun karena kekuatan orang-orang kafir, ya, kelemahan kita dan kekuatan mereka mampu menekan umat Islam, sehingga umat Islam, kata beliau, seperti kita saja di Mesir, di Al-Azhar itu ada jurusan ini, ada jurusan kedokteran, ada jurusan ini, macam-macam teknik, ada semua keilmuan dipelajari di Universitas Al-Azhar. Tapi apa kata beliau yang unik? Kata beliau di ujung pembahasan, jangankan membuat mobil, walaupun ilmunya sudah kita pelajari, ilmu fisika, ilmu kimia, teknik ini, teknik macam-macam kita pelajari, tapi kita dilemahkan. Jangankan membuat mobil, bempernya saja kita nggak bisa produksi sendiri, kata beliau begitu. Jangankan bikin senjata, ya, bikin ban aja itu semuanya dari, ya, kayak kita di Bogor itu punya siapa itu pabrik ban itu? Iya. Begitu juga di Mesir, ya, di negara-negara Islam yang lain, kita hanya sekedar ngasih tempat, mereka yang punya pabrik, mereka yang bikin, kita hanya kondisinya sebagai pegawai, sebagai buruh, ya. Jadi ini harusnya yang dikoreksi, bukan turasnya Islam. Kenapa kok kita bisa seperti ini? Ada di situ para ulama prihatin, ya, akhirnya mencoba mencari akar permasalahannya. Dari mana akar permasalahannya? Ternyata dalam sejarah, ya, terjadi pelemahan Islam itu dalam berbagai macam bidang, terutama dalam bidang ilmiah. Ya, dalam bidang ilmiah, ya, Islam itu dipelajari, digali, tapi untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, kemudian terjadi juga dalam sejarah, diantaranya Jami' Az-Zaitunah di Tunis, itu dengan siasatnya orang orientalis, orang kafir ini bisa menutup pabriknya ulama. Di Tunis itu ada jami'ah
namanya ada universitas namanya Az-Zaitunah. Itu usianya ratusan tahun mencetak ulama-ulama untuk wilayah Maghrib, wilayah Maroko, wilayah sekitarnya itu, yakni Libya dan sebagainya, itu pabriknya dari Az-Zaitunah. Ribuan ulama dicetak dari situ. Itu bisa ditutup tanpa perang. Dengan apa? Misalnya ditambahin satu jurusan saja. Ya, ditambahin satu jurusan yang nggak ada kaitannya dengan warisan Rasulullah SAW. Akhirnya dipelajari sama umat Islam. Misalnya dikasih jurusan teknik, tadinya universitas itu 4 jurusan, misalnya tafsir, hadis, fikih, kemudian bahasa. Jadi setiap tahun melahirkan ahli tafsir, melahirkan ahli hadis, ahli ini. Nah, akhirnya ditambahilah satu jurusan. Ditambahi satu jurusan teknik misalnya. Misalnya kelahiran di wilayah tersebut 100 anak per tahun, berarti yang dicetak jadi ulama 25, 25, 25, 25. Begitu ada satu jurusan, produksi berkurang. Ya, produksi ulama ini berkurang. Misalnya yang masuk jurusan teknik 10, berarti kan yang jadi ulama 90. Yang 10 lagi jadi ahli teknik, gitu ya. Seneng itu mereka itu. Sebab kalau sudah Islam, ya, ulamanya sedikit, berarti nanti bakal menjadi seperti yang digambarkan sama Rasulullah, kalian banyak tapi seperti buih di lautan, tidak berbobot. Dulu di zaman abad ke-13, abad 12-13, ada ulama ahli fikih di Mesir bernama Syekh Ali Shibromilsi. Ada yang kenal? Ulama ahli fikih. Pernah belajar fikih nggak? Dikenalkan tokoh ulamanya. Ulama fikih Syafi'iyah namanya Syekh Ali Shibromilsi. Yang kenal angkat tangan coba. Nggak ada yang kenal. Nah, aneh kan ya? Kita belajar fikih tapi nggak kenal sama pakar fikih. Tapi kalau saya tanya Isaac Newton, kenal nggak? Nah, pernah dengar kayaknya. Einstein, pernah dengar. Giliran disebut nama ulama, nggak dengar gitu. Kayaknya nggak kenal. Kayaknya tidak tertulis dalam sejarah. Padahal sangat bersejarah. Imam Ali Ash-Shibramilsi, ya, itu beliau ulama mazhab Syafi'iyah. Itu kalau beliau berangkat ke masjid ngajar, lewat pasar itu berhenti. Pasar dengan kegiatannya jual beli rame, begitu beliau lewat ini berhenti. Saking hebatnya pengaruhnya di zaman beliau, sampai orang kafir pun cium tangan sama beliau. Tertulis dalam sejarah begitu. Orang kafir aja cium tangan sama beliau. Sekarang umat Islam cium tangan sama ulama dipermasalahkan. Kan ruwet deh. Ini nggak usah bahas dalil. Itu di sejarah orang kafir dulu itu saking terbawa wibawa karismanya beliau itu sampai, karena yang lain nggak berani salaman, hanya orang kafir saja. Itu salaman. Sekarang umat Islam, ya, takzim kepada para ulama dianggap nyeleneh, ya, dianggap bisa nyemplung ke neraka lagi, ya opo iki. Memang buih di lautan gitu, ini gampang ditiup dengan isu dari WA, dari medsos, ya. Akhirnya pemikiran kita jadi ruwet, ya.